Hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi ajma'in wa ila musannif hadhil kitab wa mukatibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il mufassirin wa jami'i khamalatil qur'anil azim wa jami'il qurra'il mukhlisin wa jami' talamidana wali manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wali syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fasadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, adapun orang-orang, badalu yang menggantikan, badalun sebagai terkibnya sebagai badal minal ladina dari lafadz alladina qablahu yang sebelumnya, au na'tun atau sebagai na'at atau sifat. Qala yang berkata siapa alladina lahum kepada alladina yang kemarin, ya kan, alladina yang kemarin maksudnya alladina yang beriman. Qala yang berkata lahum kepada alladzina siapa annasu para manusia. Yang dimaksud manusia di sini yaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Asja. Ini nama sahabat ya. Innan nasa, sesungguhnya para manusia, ay Abu Sufyan wa ashabihi, rupanya Abu Sufyan dan bala tentaranya, kawan-kawannya. Qad jama'u, sudah pada berkumpul siapa Abu Sufyan lakum kepada kalian semua. Al-jumu artinya kelompok atau pasukan, lias tak solukum, supaya membasmi siapa mereka kum kepada kalian semua. Jadi waktu ini nak perang Badar apa Uhud nih ya? Uhud dulu. Pokoknya di saat perang itulah ya, maka itu Nabi dan kawan-kawannya itu ditakut-takutin sama Abu Sufyan dan pasukannya. Kenapa begitu? Ini menjelang perang Uhud kalau tidak keliru, supaya mereka itu tidak keluar untuk berdagang. Maksudnya begitu. Fasyauhum, maka takutlah kalian semua hum kepada mereka, rombongan Abu Sufyan tadi. Wala ta'tuhum dan jangan datang siapa engkau hum kepada mereka. Nah, setelah dikasih kata seperti itu, fazada, maka malah bertambah hum kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Apa dalikal qaula kepada demikian ucapan, imanan kepada imannya. Istasdiqon artinya membenarkannya billahi kepada Allah, wa yakinan dan yakinnya. Jadi waktu itu Nabi dan kawan-kawannya para sahabat itu ditakut-takuti sama Abu Sufyan dan bala tentaranya. Dikasih tahu kalian tuh jangan ke sana. Yang ngomong tadi Nu'aim bin Mas'ud. Nah, ternyata Nabi dan sahabatnya ditakut-takutin begitu, malah mereka bukannya takut, tapi malah bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bertambah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi dan para sahabat waqalu, dan pada berkata siapa sahabat,
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna mencukupi kepada kami siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kafina. Artinya membela siapa Allah nah kepada kita. Amrohum kepada perkaranya orang-orang mukmin. Wa ni'ma dan sebaik-baik siapa Allah itu al-wakilu dan yang diserai segala urusan. Nah ini bisa diamalkan Pak Janis ya, bahwa segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya rumus hidup itu mudah kalau kita kok tahu hakikatnya ya. Dunia dan isinya itu kita sebenarnya itu tidak ikut punya. Kita itu sebenarnya tuh cuman dipinjemi atau dikasih fasilitas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah terkadang salahnya kita itu menganggap bahwa itu punya kita. Kerjaan ya perasaan pekerjaan kita, apa yang kita punya perasaan ya punya kita. Padahal itu termasuk namanya rezeki yang diatasnamakan atau dimilikkan kepada kita. Taubahnya begini kalau di para ulama kita mengumpamakan. Ini kan Pak Muflis kan punya mobil tuh. Apa itu? Innova. Nah, ya kan? Innova harganya berapa? 400 juta. 400 juta. Bayar pajaknya setahun berapa? 4 juta, ya kan? Lah itu kalau macam Pak Janis, Bang Edi, mau kok ikut mikirkan? Mobil kok segitu, ya kan? Bayar pajaknya weh 4 juta. Nah, kan? Beli bannya sih kok sekian, minyaknya sekian, padahal kita tidak ikut punya. Nah kira-kira itu kalau menurut orang-orang yang lain yang pikirannya luas, ibaratnya lo nggak ikut punya kok ikut mikir. Lucu pada Pak Janis kira-kira. Lah demikian itulah kita hidup di dunia ini, nah, ya sudah, wong dunia ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada menempel pada manusia apapun dan siapapun itu adalah punyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Pak Janis mau naik tingkatan istilahnya, jadi jangan memikirkan itu, dicontohkan memikirkan hartanya orang lain tadi lah gitu loh. Oh masa punya orang kok kita ikut mikir sama, bahwa dunia dan seisinya itu milik Allah kok kita ikut mikir lah, maksudnya tuh begitu. Nah, jadi inilah salah satunya, ibaratnya semuanya itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk andaikan kita yang punya, yuk kita gunakan sebaik-baiknya menurut perintahnya Allah dan Rasulnya. Apa perintahnya kan gitu. Suruh gunakan untuk apa kan gitu. Ayat al-mufawidu artinya zat yang diserahi ilaihi kepada Allah apa amru perkara. Wa yaitu Allah. Wa kharaju dan pada keluar siapa sahabat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dikasih omongan begitu tadi, ditakut-takuti, kalian jangan keluar. Nanti kalau kalian keluar, nanti kalian itu dicegat di jalan. Rombongannya yaitu Abu Sufyan dan tentaranya tadi. Nanti kalian dibunuh. Maka bukan kok malah takut menambah iman Nabi dan para sahabatnya dan juga menambah keyakinannya karena mereka sudah menyerahkan dirinya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi keluar, wa kharaju dan keluar siapa Nabi? Siapa para sahabat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawafu maka memenuhi siapa sahabat dan baginda Nabi Sauqa Badrin di pasarnya perang Badar. Jadi ketika itu kalau dalam tafsir Sawi itu perang Badar itu istilahnya tuh berangsur-angsur. Lah barulah nanti timbul perang yang sebenarnya yang dinamakan perang Badar itu. Ya awal-awalnya begitu-begitu dulu, ancam-ancaman, ketemuan di sini. Nah, terus pada perang-perangan kecil-kecilan gitu, kelompok-kelompokan. Lah baru yang akhirnya menjadi perang Badar, perang yang besar itu. Lah sebelum itu namanya perang Badar yang kecil.
Nah, ya kan, yaitu tadi cegat-cegatan, kelompok-kelompokan, janjian-janjian. Nah, sana kalau berani, tunggu di sana. Nah, rupanya ketika ditantang-tantang seperti itu, rombongan Nabi tidak takut, malah datang. Lah waktu itu, waktunya para orang-orang Arab itu berkumpul untuk menjual dagangan-dagangannya. Nah, terus Nabi dan sahabatnya itu diancam supaya kalian tidak ke sana, nanti malah kalian dicegat sama rombongan Abu Sufyan dan pasukannya. Jangan ke sana. Nggak takut Nabi. Akhirnya tetap membawa jualan mereka datang ke pasar yaitu Badar. Nah, setelah datang nian, maka memang nggak ada apa-apa nian. Wa'alqa dan menjatuhkan siapa Allah ar-ru'ba kepada wa'alqa dan menjatuhkan siapa Allah ar-ru'ba kepada rasa cemas fi qulubi Abi Sufyana di hatinya Abu Sufyan wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya atau bala tentaranya Abu Sufyan. Jadi begini intinya ya. Kenapa Nabi kok istilahnya itu dan para sahabat itu yakin betul? Karena beliau itu yakinnya imannya itu tingkat tinggi. Bahwasanya beliau yakin yang membolak-balikkan hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya itu kita bolak-balik sudah belajar ketika kita ngaji kitab Salam Taufik, ngaji kitab apa kemarin Nasoihul Ibad, ya kan? Kita jangan berpikir umpomo ada orang kok yang mungkin berbuat tidak baik kepada kita atau ngomong yang tidak baik kepada kita. Ya sesuai dengan ayat ini kita harus langsung terima. Kenapa kok begitu? Dikarenakan tidak akan mungkin orang tersebut bisa seperti itu kepada kita andaikan Allah tidak izin. Nah, di situ tauhidnya kita harus kita gunakan, ya kan itu. Orang itu tidak mungkin ngomong yang tidak baik kepada kita atau berbuat tidak baik kepada kita kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izin. Nah, gitu maksudnya. Artinya apa? Berarti orang lain itu entah yang ini kalau dicontohkan di sini yang mau nantang Nabi ini rombongan Abu Sufyan, ternyata yang mengelola hati mereka juga satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kasus umpama kita kok begitu. Nah, entah baik entah enggak baik orang lain itu kepada kita, beliau itu cuman wayang atau istilahnya itu objek yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita. Tinggal kita mampu podak. Nah, gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu dalam ranah tauhidnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Man, kipasnya duripno man. Kok kaya anget man. Falam yaktu maka pada tidak datang siapa Abu Sufyan tadi, akhirnya hatinya Abu Sufyan dan bala tentaranya dikasih takut oleh Allah sehingga tidak bisa atau tidak mau datang menemui Nabi dan para sahabatnya sehingga tidak terjadi peperangan yang kecil di saat itu. Wa kana dan ada itu ma'ahum beserta Nabi dan sahabatnya apa tijarotun yaitu dagangan. Faba'u maka berjual beli siapa Nabi dan sahabatnya, warobahu dan juga beruntung yang dengan keuntungan yang banyak. Qala Allah Ta'ala fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Wangkolabu dan kembalilah kalian semua aerojau, artinya kembalilah kalian semua min badrin dari perang Badar, binikmatin dengan nikmat-nikmat minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fadlin dan juga keutamaan, yang maksudnya keutamaan di sini bisa lamatin dengan dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih keselamatan, tidak ada apa-apa istilahnya, waribahin dan juga dikasih apa itu namanya keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diancam-ancam mau dihadang-hadang seperti itu, lam yamsashum, tidak mengenai kepada Nabi dan sahabatnya apa su'un perkara yang tidak baik. Kenyataannya minal qatli dari diperangi
dibunuh, au jurhin atau dilukai. Wattaba'u dan mengikutilah kalian semua ridwanallahi kepada keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhonya Allah atau mengikuti ridhonya Allah dengan bagaimana? Bitaatihi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi dan juga taat kepada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala fil khuruji di dalam masalah keluar untuk di waktu itu berperang beserta Nabi. Wallahu dzu fadlin adzim. Wallahu dan adapun Allah itu dzu fadlin, zat yang memberikan fadl atau keutamaannya atau semua rahmat dan nikmatnya, adzimin yang agung. Allah memberikannya kepada siapa? Ala ahli taatihi, kepada ahli-ahli orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya kalian percaya ya terserah, enggak ya terserah. Pokoknya orang-orang yang mau taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat itu pasti dan pasti akan dikasih fadl dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fadl itu nanti macam-macam Pak Janis. Ya mungkin orang yang dikasih kelebihan akan dikasih bersyukur menggunakan apa yang diberikan lebih sama Allah untuk hal-hal yang baik. Yang mungkin yang baru diberi kekurangan akan diberi sifat sabar dan dimampukan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadl itu seperti itu, ya kan? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarni amin ya rabbal alamin, sehingga hidupnya itu menjadi tenang, nyaman. Nah, itu tadi ya. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikum, sesungguhnya ketentuannya itu demikian itu. Ai alqailu, artinya orang yang berkata tadi, lakum kepada kalian semua, kata-kata inan nasa tadi, maksudnya ancaman tadi, pemberitahuan bahwa akan dicegat sama Abu Sufyan dan bala tentaranya tadi, itu syaitonun setan, yukhawifu, yang menakut-nakuti siapa setan tadi, hu kepada Nabi dan bala tentaranya. Setan tadi menakuti auliya'ahu kepada kekasih-kekasihnya Allah kekasih-kekasihnya setan. Itu asyaiton yukhawifu, menakuti siapa setan, auliya'ahu kepada bala tentaranya atau kekasihnya setan. Rupanya al-kufaru, rombongan orang-orang kafir. Jadi kalau walinya Allah, kekasihnya Allah ya orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Kalau walinya setan atau bala tentaranya setan atau kekasihnya setan, ya orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, taatnya kepada setan. Itu namanya auliya'ah, kekasihnya setan. Jadi tinggal wali itu walinya siapa Pak Janis? Walinya Allah atau walinya setan? Nah, tergantung kita sendiri ya. Fala takhafuhum, maka jangan takut siapa engkau wahai Muhammad dan bala tentaramu, hum kepada setan dan kekasih-kekasihnya setan, wa khafu, dan takutlah kalian semua wahai Muhammad dan bala tentaramu nih kepadaku, fitarki amri, di dalam meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya itu harus latihan, seberapapun kadarnya kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan perintahnya Allah dan Rasulnya. Nah, itu orang pesannya Allah, kalian jangan takut sama setan, tapi takutlah kepadaku. Itu perintahnya Allah dalam ayat ini ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Kenapa kok begitu? Sebagai bukti ingkungtum, jika ada siapa kalian semua, ada itu mukminina, merasa orang-orang yang mukmin, hakkon, dengan sebenar-benarnya mukmin. Ya kalau kok kalian tuh ngaku kekasihnya Allah, ya jangan takut sama setan, tapi takutnya kepada
kepadaku jika kalian itu memang ibaratnya itu mengaku orang-orang yang mukmin. Harus berusaha jangan sampai meninggalkan perintahnya Allah seberapapun kadarnya, dan juga berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufri innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu an yaj'ala lahum haddan fil akhirati wa lahum adzabun adzim. Wala yahzunka, dan jangan sampai membuat kalian sedih. Bidomil ya'i, dengan dibaca domah ya-nya, wa kasri zai berarti yuzinka. Jadi yahzunka boleh, yuzinka boleh. Itu yahzunka ya. Bidomil ya. Terus dikasroh za-nya. Berarti yuzinka. Nah, maksudnya begitu loh. Boleh begitu, boleh bi fathiha, boleh baca fathah ya-nya, wa domizai, dan dibaca doma za-nya. Seperti lafadz ini. Jadi boleh wala yahzunka, boleh wala yuhzinka, gitu maksudnya. Min huznihi, dari susahnya seseorang. Lugatan di dalam tata bahasanya fi ahzanu, dari kata-kata lafadz azanuhu. Alladzina, rupanya orang-orang, yusariuna, yang cepat salah ya, cepat jatuh fil kufri, di dalam kekafiran atau kekufuran. Ayaqauna, artinya pada jatuh siapa alladzina fihi, di dalam kekufuran, sari'an, dengan cepat, binasrotihi, dengan cepatnya kufurnya. Wahum, adapun mereka itu ahlul Makkah, ahlu Makkah, awil munafikuna, atau kalau sekarang ya orang-orang yang munafik. Aila ta'tihim, artinya jangan pedulikan, li kufrin, atas kufur-kufur, kafir-kafir mereka. Maksudnya begini, wahai Nabi, ya kan, kamu jangan sedih atas orang-orang golongan orang-orang yang tadi mungkin ibaratnya itu ngikut kamu, percaya dengan kamu, iman dengan kamu, lah tiba-tiba dia balik kafir. Nah, maksudnya jangan sedih tentang itu. Innahum, sesungguhnya mereka itu layadurru, tidak akan membahayakan siapa mereka, orang yang mudah labil tadi, ya kan, mudah kafir, mudah merajuk lah kalau bahasa kita sekarang ya. Syai'an, kepada sesuatu, sesungguhnya mereka itu sedikit pun tidak membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala bifi'lim, atas gawe mereka yang seperti itu tadi. Wa innama yadurruna, dan sesungguhnya membahayakan apa perbuatannya tadi, anfusahum, kepada diri mereka sendiri. Jadi kita itu kalau berbuat baik itu ya untuk diri kita sendiri. Kita percaya ya begitu, enggak ya begitu. Contoh Pak Janes umpama, ya kan, berbuat baik sama seseorang. Lah kok Pak Janes mengharapkan kebaikan orang tersebut, itu rata-rata nanti kecewa. Wes pokoknya berbuat baik. Ya masalah nanti Allah katanya itu mengembalikan perbuatan baik kepada kita, itu caranya bagaimana? Ya itu terserah Allah. Bisa jadi lewat orang tersebut, ya bisa jadi lewat orang lain. Bisa jadi Allah membalasnya itu kita tahu, bisa jadi Allah membalasnya itu kita tidak tahu, tidak merasa bahwa sudah dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh kita yang tidak tahu bagaimana, mungkin di saat itu kalau Pak Janes tadi nggak berbuat baik sama orang lain, mungkin mau dikasih sakit, yang sakitnya tuh lama atau bayarnya mahal. Tetapi karena mungkin Pak Janes berbuat baik kepada orang lain, lah itu maka dikasih nggak jadi sakit. Andaikan sakit ya dikit-dikit baik. Minum Ultra Plus sudah selesai, minum Bodrek sudah sehat. Ya kurang lebih begitu contoh-contoh yang mungkin kita tidak tahu. Nah gitu ya. Nah, tidak harus orang itu yang nanti membalasnya, karena yang membalas itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah lewatnya itu yang mana, bagaimana caranya,
Lah itulah nanti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tuh sudah tahu seperti itu, nanti kita tidak akan mudah kecewa. Andaikan kok kita berbuat baik kepada siapapun itu. Nah, setelah kita berbuat baik, ternyata yang kita perbuatin baik itu tidak membalas baik kepada kita. Nah, karena memang konsepnya tidak begitu. Konsepnya itu yang balas bukan orang itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Entah apapun Allah melewatkannya. Lah rumusnya tuh begitu. Dengan begitu, Pak Janis semangat wae untuk berbuat baik kepada siapapun itu. Nah, karena berbuat baik itu perintahnya Allah dan sunnahnya Rasul. Lah gitu wae. Nah, caranya ya kan? Tapi kalau kita sudah mengandalkan makhluk untuk membalas perbuatan kita, atau kita mengharapkan makhluk untuk ibaratnya itu membalas perbuatan baik kita, ya kita siap-siap nanti kecewa karena tidak sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya gitu loh. Nah, kita harus latihan seperti itu ya. Nah, orang lain pun begitu. Orang lain kok berbuat tidak baik kepada kita, itu tidak ada mudorot atau bahayanya kepada kita, tetapi mudorot dan bahayanya untuk mereka sendiri. Walaupun mungkin kita nggak paham, awalnya nggak nampak, nggak tahu bahwa kejelekan orang itu balik ke dia sendiri. Tapi lama-lama nanti ya tahu bahwa atas perbuatan tidak baik orang tersebut ya balik kepada dirinya sendiri. Yang penting jangan kita terus berdoa, ya Allah balaslah ya Allah orang itu berbuat jahat kepada kita. Nggak boleh. Kalau perlu kita doakan yang baik, nggak boleh kita mendoakan nggak baik kepada orang lain. Nah, itu kemarin kan sudah tahu rumusnya. Doa itu akan langsung berbalik kepada kita sendiri. Nah, kemarin pas kita ngaji Nasaihul Ibad Pak ya, andai kan kepengen kita doa kita itu kok cepat dikabulkan oleh Allah, itu caranya kita mendoakan orang lain. Di makalah keberapa itu kemarin ya, itu doa yang paling cepat. Contoh umpama Pak Janis pengen kaya, doakan Pak Mukhlis kaya. Ya Allah Pak Mukhlis biar kaya banyak nian. Nah itu nanti cepat malah Pak Janis ikut kaya. Nah kalau kok tidak seperti itu, wah enak nian ya Allah tuh ngasih itu enak. Kalau kita nggak bisa mengelola hati kita yang timbul hasut atau dengki, akan membahayakan diri kita. Begitu tadi caranya, gitu ya. Nah, di makalah keberapa kemarin ini ada. Nah, paling cepat doa itu kembali kepada kita kalau kita itu mendoakan orang lain. Kita pengen sehat ya kita doakan orang lain supaya sehat. Pak Janis kepengen mudah urusannya ya doakan orang lain supaya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Makanya tidak akan membahayakan apapun itu yang dikerjakan orang lain, kecuali hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirati walahum adzabun adim. Yuridu menginginkan siapa Allah ayla yaj'ala, jika tidak menjadikan siapa Allah lahum kepada mereka yang berbuat tidak baik tadi, haddon kepada bagian, nasiban artinya bagian, fil akhirati di dalam akhirat. Ngapakah Allah masih membiarkan supaya bagian kebaikan dia besok di akhirat, ail jannati artinya surga, itu tidak akan dia mendapatkannya. Falidalika maka atas demikian khadalahum, akan menghinakan siapa Allah lahum kepada mereka yang berbuat tidak baik. Walahum dan bagi mereka yang berbuat tidak baik adapun ada janjinya Allah berupa siksa azimun yang sangat agung. Di mana itu? Finnari di dalam neraka. Pokoknya bahaya ya. Neraka itu kalau dalam riwayat para ulama itu andekan kok kita nyemplungkan HP plung gitu, nah itu 70 tahun nanti yang akan datang baru HP yang kita masukkan tadi sampai ke dasar neraka. Nggak bisa kita bayangkan. Andekan di dunia itu
Kita kok ibarat buat batu bara Pak Janis ya, entah berapa ribu beko yang harus kita persiapkan untuk sedalam itu. 70 tahun baru sampai ke bawah. Itulah neraka. Kalau bisa kita nggak usah ke situ ya. Innal ladzina astarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang siapapun itu, istarau yang memperjualbelikan kekufurannya, kekafirannya, bil imani dengan imannya kepada Allah, ay akhidu artinya mengambil siapa orang tersebut kepada kekafiran, badluhu sebagai gantinya imannya, layadurrullah syai'a, layadurru tidak akan membahayakan apa sikapnya tadi yang asalnya baik terus berubah tidak baik tadi, tidak membahayakan Allah kepada Allah, bikufrihim sebab kekafiran mereka, syai'an kepada sesuatu, walahum dan bagi mereka adapun disiapkan siksa oleh Allah, alimun yang sangat disakitkan. Ai mu'allamun artinya sangat disakitkan. Nah, ini Pak Janis, kata-katanya yang Pak Janis kemarin tidak percaya. Alhamdulillahirabbil alamin dengan alamin. Alim itu sakit artinya. Pak Janis baca Fatihah kok bukan Rabbil alamin tapi Rabbil alamin. Nah, kalau menurut Nian itu artinya sakit. Wala yasabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum adzabum muhin. Shadaqallahul adzim, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.